Engkau. Kami telah bersorak, bernari untuk Engkau. Karena kami tahu Engkau yang layak kami tinggikan. Bapak, terima kasih Kau sebentar. Kau telah kirimkan Bro Jude ke tempat ke persekutuan ini. Terima kasih Yesus, Kau juga telah urapi beliau. Kami akan duduk menjadi seorang anak yang turut untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setelah selesai persekutuan ini, iman kami akan bertambah karena kasih-Mu yang memulihkan kami pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekian, mari saat ini kita mau mendengarkan firman dari Bro Jude. Silahkan Bro Jude. Puji Tuhan, haleluya. Boleh dengar? Boleh dengar? Kalau boleh dengar ya, thumbs up ya. Iya, Saya boleh. Boleh, puji Tuhan. Oke, bagus. Ya. Di aula saya di mana ya? Saya pun tidak tahu ya. Mungkin di atas layar ya. Saya bertemu Anda di atas layar. Ini dunia modern di mana kita boleh bersama secara hybrid, walaupun online ataupun offline. Saya dari Malaysia bisa bertemu dengan Anda dari Kota Bandung, dari PD Gabungan Kota Bandung, bersama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bersama juga saya rasa ada teman-teman dari Malaysia, ada teman-teman dari Timur Leste juga saya lihat. Puji Tuhan, wow, luar biasa kita boleh bergabung karena ini adalah malam luar biasa bagi Anda dan bagi saya. Karena kasih Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup Anda dan saya. Terutama di dalam musim Advent ini. Kita ketika mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus, dilahirkan secara baru di dalam hidup Anda dan hidup saya, kita persiapkan diri untuk menerima satu berkat, satu rahmat baru. Saya ingin sharing screen ya, saya rasa mungkin boleh ya sharing screen. Ya, saya sharing screen supaya Anda boleh melihat ya firman-Nya. Saya harap Anda di aula juga boleh melihat ya, Anda juga boleh melihat. Sebelum kita bermula, mari kita sekali lagi berdoa dan kita membawakan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan. Korabashera dari baranda la karyabar. Karabara dari karya baranda la karyabar dari karya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau berada di antara kami malam ini. Engkau akan menjamah kami Tuhan. Malam ini bukan mengenai diri kami Tuhan. Malam ini bukan mengenai kemegahan, kebanggaan diri kami Tuhan. Malam ini adalah mengenai Engkau Tuhan. Kebesaran kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar malam ini Tuhan, kami memang tidak layak menerima berkat darimu Tuhan. Menerima rahmat darimu Tuhan. Tetapi kasih-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kasih-Mu boleh melangkah jauh lebih ke dalam daripada dosa-dosa kami, kesilapan kami. Jamah kami malam ini, Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka perasaan kami, supaya kami boleh menerima segala berkat-berkat firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami boleh menerima segala berkat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Jamah kami Tuhan malam ini. Kami mempersiapkan diri untuk menerima berkat itu di dalam hidup kami Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Topik kita malam ini adalah kasih-Nya memulihkan. Kasih Tuhan memulihkan Anda. Kasih Tuhan memulihkan saya. Dan siapa tidak butuhkan kasih itu?
butuhkan kasih itu di dalam dirinya. Tidak ada, saya rasa, sesiapa di antara kita. Sama ada mereka yang berkumpul di dalam aula, Anda yang berkumpul di dalam aula, atau Anda yang berkumpul secara offline, di online, secara di Zoom, yang tidak membutuhkan kasihnya. Tidak ada sesiapa di sini yang begitu besar, yang begitu megah, begitu hebat, sehingga merasakan dirinya tidak perlukan, tidak butuhkan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan kasih itu Tuhan janjikan untuk dicurahkan di dalam hidup Anda dan saya. Pada ketika pekan ketiga Advent ini, pekan 3 kita merayakan musim Advent ini, mempersiapkan diri. Pasti Anda yang ikut misa semalam, ikut misa hari Minggu, ada dengar bacaan dari kitab Zephaniah, bacaan pertama dari kitab Zephaniah. Saya ulangkan bacaan dari kitab Zephaniah, bacaan pertama itu. Dari Zephaniah bab 3 ayat 14 hingga 18. Bersorak-sorailah hai putri Zion. Bersorak-sorailah hai putri Zion. Bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Kenapa? Kenapa bersorak-sorai? Kenapa beria-ria dengan segenap hati? Karena Tuhan, ayat 15, karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atas Anda dan atas saya. Setelah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Haleluya. Itu berita baik Bapak Ibu. Yang ada di antara kita. Walaupun di kamar Anda, di ruang tamu Anda, di rumah Anda, atau di aula Buah Batu, siapa yang ada di antara kita malam ini? Bukan sebarangan orang. Yang ada di antara kita adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Namanya adalah Yesus. Dia hadir. Saudara-saudari, musim Advent bukan hanya kenangan sesuatu yang terjadi 2000 tahun dahulu. Tidak. Begitu banyak umat Katolik silap memikirkan bahwa musim Advent adalah kenangan. Christmas adalah kenangan sesuatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun dahulu. Oh tidak. Musim Advent dan perayaan Christmas adalah kenangan Sang Juru Selamat yang datang di dalam hidup Anda dan saya untuk menyingkirkan hukuman yang sepatutnya saya terima, yang sepatutnya Anda terima. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar menyingkirkan hukuman itu. Dia datang berada di antara saya. Di dalam segala kelemahan saya, Dia turun berada di antara saya. Di dalam segala ketidaklayakan saya, di antara segala dosa-dosa saya, Dia turun berada di antara saya. Jadi, ini berita baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya tidak harus takut. Katanya Zephaniah, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Kenapa? Perasaan takut tidak datang dari Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Anda dan saya tidak perlu takut akan malapetaka lagi. Dikatakan di ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Zion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Mungkin Anda di tengah-tengah pandemik ini, ketika tengah-tengah memakai masker, ketika tengah-tengah menghadapi penyakit COVID-19, atau berapa sekalipun penyakit di tubuh, penyakit di emosi, penyakit di pemikiran, apa sekalipun penyakit, atau kekhawatiran, kegelisahan masa depan Anda, masalah finansial Anda, masalah
perhubungan di dalam rumah tangga Anda, relasi di dalam rumah tangga Anda menjadi lemah. Anda menjadi lemah lesu. Dan malam ini, berita baiknya diberikan kepada Anda dan saya oleh Nabi Zephaniah. Jangan takut, hai Zion. Jangan takut, hai Bandung. Jangan takut, hai Timor Leste. Jangan takut, hai Indonesia. Kenapa? Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ada di antaramu. The Lord your God is in your midst. Tuhan Allahmu ada di antaramu. The Lord your God is in your midst. Di dalam perkataan Ibrani yang dialihbahasakan ada di antaramu. Perkataan asalnya di dalam Ibrani bermaksud Tuhan Allahmu ada di dalam rahimmu. Ada di dalam rahimmu. Ya, bagi ibu-ibu di sini pasti sadar maksud mempunyai seseorang insan yang hidup di dalam rahimnya. Saya seorang lelaki pasti saya tidak paham ya, apa maksudnya mempunyai seorang manusia yang hidup di dalam tubuh saya. Tetapi kalau seseorang ibu yang mempunyai seorang anak di dalam rahimnya, kemana saja dia pergi, apa saja dia lakukan, dia tidak bisa lupa. Karena dia bisa merasakan kehadiran manusia ini di dalam tubuhnya sendiri, di dalam rahimnya sendiri. Itu maksudnya yang diungkapkan oleh Nabi Zephaniah, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bukan dia datang, jangan salah paham. Dia datang bukan sebagai sesuatu bayi kecil yang lemah, sesuatu bayi kecil seperti yang terjadi 2000 tahun dahulu. Dia datang sebagai seorang pahlawan yang memberi kemenangan bagi Anda dan saya. Ya, memang 2000 tahun dahulu dia datang sebagai anak kecil. Tetapi hari ini Tuhan Yesus datang di hadirat Anda dan hadirat saya, di ruang tamu rumah Anda, di kamar Anda, di mana juga Anda berada, di aula Buah Batu. Dia datang sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia datang untuk memperbaharui hidup Anda dan saya di dalam kasih-Nya. Malam hari ini, biarkan dia membaharui hidup Anda, Tuhan. Anda, saudara-saudari. Biarkan Tuhan memperbaharui hidup Anda di dalam kasih setia-Nya. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham temanya. Ada orang memikirkan temanya, kasih-Nya memulihkan, hanya mengenai kesembuhan fisik saja. Kesembuhan fisik saja. Bila kita mendengar ungkapan kata-kata itu, kasih-Nya memulihkan, maksudnya kasih Tuhan yang datang di antara kita, di antara penderitaan kita, di antara masalah kita, kasih-Nya memulihkan kita di dalam tubuh kita, betul, di dalam fisik kita, di antara sakit-sakit di tubuh kita, benar, tetapi bukan hanya di tubuh, juga di dalam pemikiran, juga di dalam emosi, juga di dalam belenggu-belenggu ikatan rohani di dalam hidup kita. Tuhan ingin memulihkan seluruh hidup kita, memperbaharui seluruh hidup kita dengan kasih-Nya. Dan pada hari pertemuan itu, ayat 8, Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi akan menanggung celah. Haleluya. Itu adalah berita baik untuk Anda dan saya. Tapi Bapak Ibu, sebelum Tuhan boleh melakukan itu, ada sesuatu yang Anda dan saya harus lakukan. Ada sesuatu yang sangat penting yang Anda dan saya harus lakukan. Kasih Tuhan begitu besar ya, jangan salah paham. Di dalam
buku Ratapan bab 3 ayat 22-23 kita membaca bahwa kasih setianya baru setiap pagi. Kasih setianya baru setiap pagi. Masalahnya bukan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah bertukar pikiran. Tuhan tidak pernah berpaling daripada Anda dan saya. Tidak pernah menjauhkan diri dan mengatakan, oh, Jude, engkau orang berdosa, aku tidak boleh mendekati engkau. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Tapi seringkali Anda dan saya yang menjauhkan diri dari Tuhan. Mungkin karena merasa dosa kita begitu terlalu besar sehingga tidak layak menerima kasih dari Tuhan. Mungkin karena kita takut akan Tuhan, takut akan apa yang kita pikirkan akan menerima hukuman dari Tuhan. Mungkin karena kita pikir, ya, Tuhan akan menghakimi Anda, hakimi saya. Ini adalah hakiman yang datang dari Tuhan. Mungkin karena pikir Anda dan saya tidak layak menerima kasih itu. Tetapi malam ini, Tuhan ingin membangkitkan iman kita. Kita membaca, saya ingin mengungkapkan satu kisah daripada Yohanes bab 4 ayat 46 hingga 54. Ya, di dalam kisah itu dikatakan, di Yohanes bab 4 ayat 46 dikatakan bahwa Yesus kembali ke Kana. Pasti Anda ingat Kana, kan? Kana itulah tempat di mana Yesus menukar anggur itu menjadi wine, apa itu, buah minuman anggur itu menjadi minuman anggur, wine. Jadi Yesus kembali kepada Kana, di mana dia membuat air menjadi anggur, dan ketika itu, ya, Yesus berada di Kana, tetapi dari Kapernaum, sesuatu tempat lain, datang seorang pegawai istana. Datang seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Oke? Ini sesuatu yang penting. Orang ini bukan orang biasa-biasa saja. Dia adalah pegawai istana. Dan untuk menjadi pegawai istana, istana adalah, ya, istana Raja Ibrani. Dan untuk menjadi seorang pegawai di istana, royal official dalam bahasa Inggris, itu maksudnya dia adalah seorang yang sangat penting, sangat penting. Orang yang sangat merasakan dirinya sangat tinggi. Ya. Tetapi dia mempunyai seorang anak yang sakit. Dia mempunyai anak yang sakit. Dikatakan dia mendengar mengenai Yesus yang datang dari Yudea. Dia mendengar. Dia belum pernah melihat, belum pernah bersapa dengan Yesus, hanya mendengar mengenai Yesus. Maka dia datang dari Kapernaum pergi ke Kana. Supaya Anda bisa paham perbezaan jauhnya antara Kana dengan Kapernaum ada 25 km. 25 km. Pada ketika Yesus itu adalah 1 hari perjalanan, jalan kaki. Jalan kaki 1 hari perjalanan dari Kapernaum tepi laut, dan Kana di atas bukit. Kana atas bukit, Kapernaum tepi laut, dan untuk dia jalan 1 hari akan mengambil waktu. Tetapi lelaki ini, pegawai istana, jalan dari Kapernaum pergi mencarikan Yesus. Kenapa? Karena kita melihat anaknya sendiri sakit. Dia datang dan meminta supaya Yesus boleh datang dari Kana pergi ke Kapernaum, lagi 1 hari perjalanan, untuk menyembuhkan anaknya yang satu-satu karena anaknya sakit hampir mati. Kita melihat, ya, kemudian di ayat-ayat kemudian bahwa anaknya mempunyai penyakit demam, dan demam itu sampai mati. Sama seperti situasi yang kita lihat di dalam COVID saat ini. Dia datang dan dia meminta. Tapi di dalam bahasa Inggris, ya, atau bahasa asalnya, bahasa Indonesianya meminta. Hanya menggunakan perkataan meminta.
Tetapi di dalam bahasa asalnya dia mendesak, menyeru Yesus, mendesak Yesus, tolong datang ke Kapernaum karena anak saya sakit. Dia mendesak Yesus, dia menyeru Yesus, bukan sekadar tolong Tuhan, tolong datang ke Kapernaum. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus luar biasa. Yesus jawab begini. Sebenarnya kata-kata Yesus mungkin menjelekkan, mungkin merasakan hati pegawai istana ini sakit. Karena sepertinya kata-kata Yesus menolak dia. Yesus berkata kepadanya di ayat 48, Yohanes bab 4, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Apa maksudnya Yesus? Hai engkau yang datang dari Kapernaum, pegawai istana, kamu inginkan mujizat itu pasal kamu datang carikan aku jalan 1 hari 25 km dari Kapernaum sampai ke Kana mencarikan aku. Karena kamu inginkan mujizat penyembuhan untuk anakmu. Aku tidak ingin melakukan mujizat bagi kamu. Kamu tidak akan percaya kecuali kamu melihat mujizat. Jikalau Anda mendengarkan kata-kata begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin Anda merasa kecewa, Anda rasa ditolak. Sudahlah saya datang, berjalan kaki 1 hari 25 km mencarikan Yesus ini. Tetapi kata-kata dia menyakitkan hati saya. Kenapa Yesus harus berkata begitu? Tetapi Bapak Ibu, pegawai istana ini mempunyai iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Dia tidak merasa ditolak, dia tidak merasa disakiti, malah dia terus mendesak Yesus. Dia terus menyeru kepada Yesus. Ayat 49, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin Anda dan saya di dalam situasi yang sama seperti ini. Mungkin ada saudara Anda, ahli keluarga Anda yang sedang sakit dan Anda inginkan jamahan dari Tuhan. Hanya kalau Tuhan datang, ke dalam rumah saya dan tumpang tangan ke atas anak saya, suami saya, istri saya, orang tua saya, pasti akan terjadi mujizat dan dia akan disembuhkan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan ingin sesuatu yang berbeda. Tuhan bukan hanya ingin melakukan sedikit magic, ya, abrakadabra, putar-putar tangannya dan penyakit itu hilang. Itu kalau Tuhan melakukan itu bukan mustahil untuk sesiapa percaya. Pasti orang yang tidak punya iman juga akan percaya. Tetapi Yesus inginkan supaya Anda dan saya boleh mempunyai iman tanpa melihat mujizat. Itu adalah luar biasanya iman. Iman tanpa melihat mujizat. Hanya dengan mempercaya kata-kata Yesus. Bila pegawai istana itu berkata, Tuhan datang sebelum anakku mati, Yesus memberikan janji. Janjinya hanya 3 perkataan. Janji Yesus hanya 3 perkataan. Ingat ya, pegawai istana itu datang dari Kapernaum sampai ke Kana untuk mendesak Yesus ikut dia pulang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang berada di Kapernaum. Tetapi Yesus tidak berminat pergi ke Kapernaum. Yesus hanya berkata 3 perkataan. Pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. Wow. Apa yang Anda akan lakukan kalau dengar kata-kata begitu? Mungkin Anda rasa kecewa ya.
Mungkin Anda juga mungkin akan menjadi marah. Apa Tuhan ini? Saya minta dia datang, tapi dia bilang, pergilah, anakmu hidup. Sepertinya tidak peduli. Sepertinya kata-kata seorang yang tidak peduli. Jangan salah paham Bapak Ibu. Ini bukan maksudnya Tuhan tidak peduli. Malah Tuhan janji anakmu akan hidup. Tetapi Anda harus ikut perintahnya. Pergi pulang kembali. Pergi pulang kembali. Ikut perintah Yesus. Taat kepada Yesus. Ikut perintah Yesus. Pulang kembali. Anakmu akan hidup. Ditulis di ayat 50. Yohanes 4 ayat 50. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesusnya kepadanya. Lalu dia pergi. Orang itu percaya. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak tahu apa masalah Anda, tetapi saya pasti Tuhan yang ada di antara kita malam ini, Tuhan yang ada di antara kita, dia tahu masalah Anda. Malam ini jangan salah paham, Jude Antoine bukan penyembuh. Jude Antoine tidak mempunyai kuasa penyembuhan apa-apa. Tetapi penyembuh ada di antara Anda malam hari ini. Anda tidak bersendirian. Tuhan pahlawan Anda yang memberi Anda kemenangan berada di antara Anda malam hari ini. Jikalau dia berada di antara Anda tidak perlu takut. Anda hanya perlu percaya. Percaya. Ini kata-kata yang sangat senang ya mungkin, tetapi sangat sukar dilakukan. Ya, pasti Anda pernah dengar kata-kata Yesus. Kalau kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, biji sesawi. Ya, biji sesawi. Kalau saya pegang biji sesawi di dalam tangan saya saat ini, Anda tidak boleh melihatnya. Karena biji sesawi itu begitu kecil sekali. Begitu kecil. Itu saja dibutuhkan Tuhan. Iman sebesar biji sesawi. Jikalau Anda punya iman sebesar biji sesawi, Anda boleh bilang kepada gunung itu untuk lompat, dan gunung itu akan ikut perintah Anda. Orang itu percayakan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu dia pergi. Dan kita mendengar ketika dia dalam perjalanan pulang, ya ingat ya, 1 hari perjalanan pulang. Ketika dia di tengah-tengah jalan, hamba-hambanya lari datang menuju kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dan ketika dia tanya pukul berapa anaknya disembuhkan, mereka jawab, kemarin siang pukul 1. Maksudnya kemarin siang. Ketika dia sudah berputar dan berjalan pulang, anaknya sudah disembuhkan. Demamnya sudah hilang. Haleluya. Itu saudara-saudari janji Tuhan. Bila Yesus berfirman, bila Yesus menjanjikan, kata-katanya akan ditepati, akan dikotakan. Yesus tidak akan memberikan Anda dan saya janji kosong. Jadi malam ini jangan tujukan mata Anda kepada saya atau kepada sesiapa pendoa. Tujukan mata Anda kepada Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang berada di antara Anda. Dia datang bukan sebagai seorang anak kecil yang lahir 2000 tahun dahulu di Bethlehem. Dia datang di antara Anda dan saya sebagai pahlawan yang memberi Anda kemenangan. Pastikan mata Anda bertuju kepada Dia, Bapak Ibu. Dan apa yang penting selepas itu, selepas menerima penyembuhannya daripada anaknya itu, maka teringatlah ayah itu
bahwa pada saat itu Yesus berkata, anakmu hidup. Lalu dia percaya, dan dia dan seluruh keluarganya. Maksudnya, Tuhan tidak melakukan mujizat atau penyembuhan hanya sekadar sebagai hiburan semata-mata. Tuhan ingin membawakan penyelamatan. Penyelamatan jiwa adalah penyembuhan yang paling besar, Bapak Ibu. Penyembuhan jiwa adalah penyembuhan yang paling besar. Penyelamatan jiwa itu. Jadi maka ia dan seluruh keluarga dia percaya akan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukan masalah untuk Tuhan menjamah Anda atau saya malam ini. Bukan masalah untuk Tuhan menjamah Anda. Tetapi, maukah Anda, maukah saya membawakan seluruh keluarga saya untuk percaya akan Yesus? Ada orang bilang, bro, saya mau penyembuhan. Saya ada sakit kepala, bro, sakit kepala. Biarkan Tuhan sembuhkan sakit kepala saya. Boleh, tidak ada masalah. Tuhan boleh sembuhkan sakit kepala Anda. Tapi bolehkah Anda bawakan seluruh keluarga Anda untuk percaya? Oh, itu tidak boleh. Tapi sakit kepala saya mau. Sakit pinggang saya mau. Sakit kantong saya mau. Sembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Seringkali Tuhan ingin mencabar, cabar Anda dan saya. Cabar Anda dan saya. Challenge you and me. Mencabar Anda dan saya. Untuk membangkitkan iman. Bukan sekadar untuk diri Anda sendiri. Bukan sekadar untuk menerima sesuatu penyembuhan. Tetapi untuk mempercayai hidup Anda dan hidup keluarga Anda ke dalam tangan Dia. Kasih setianya memulihkan Anda malam ini, Bapak Ibu. Bagaimana? 3 cara. Sangat enak. 3 cara. Saya memberikan Anda kuncinya untuk menerima kasih yang memulihkan. Sama seperti pegawai istana itu. Kuncinya supaya Anda boleh menerima kasih yang memulihkan itu. Pertama, hidupkan iman Anda. Bangkitkan iman Anda. Kedua, belajar untuk tumpang tangan ke atas ahli keluarga sendiri. Terutama ketika pandemik ini. Ketika di mana tidak begitu banyak persekutuan doa dibuka. Dan ketika di mana kita tidak bisa menerima ekaristi secara terbuka. Saya tidak tahu bagaimana situasi di Indonesia. Mungkin gereja sudah dibuka atau tidak. Saya tidak tahu. Tetapi di dalam situasi begini, belajar untuk menumpang tangan untuk atas suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda belajar untuk tumpang tangan. Anda belajar. Dan ketiga, Anda belajar untuk perintah dalam nama Yesus. Pertama, bangkitkan iman. Kedua, tumpang tangan. Ketiga, perintah dalam nama Yesus. Pertama, bangkitkan iman. Bangkitkan iman. Kenapa bangkitkan iman? Sama seperti pegawai istana itu tadi. Kita dengar Ibrani 11:6. Tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak bisa seseorang itu berkenan kepada Allah. Yakobus 1 ayat 6 hingga 7. Yakobus 1 ayat 6 hingga 7. Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang takut, orang yang tidak percaya, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Pertama, bangkitkan iman. Pastikan
Jangan berdoa tanpa iman. Anda bangkitkan iman sendiri. Malam ini Anda akan menerima pelayanan doa pribadi. Sama ada secara online di dalam breakout room ataupun secara fisik di aula Buah Batu. Anda akan menerima pelayanan doa pribadi. Jangan sama seperti beberapa orang yang mencarikan pendoa yang punyai power. Yang mereka pikir ada power. Oh, pendoa itu ada power. Yang ini tidak ada power. Tidak Bapak Ibu. Anda tidak harus pedulikan siapa yang mendoakan Anda. Malam ini, sesiapa sekalipun yang mendoakan Anda, Tuhan yang melakukan mujizat. Yesus yang melakukan mujizat. Tetapi untuk Dia melakukan mujizat itu, saya harus membangkitkan iman saya. Sama seperti pegawai istana itu. Saya harus membangkitkan iman. Kedua, di dalam situasi Anda mendoakan suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, belajar untuk tumpang tangan sendiri. Anda sendiri letakkan tangan ke atas mereka yang sakit. Kalau di dalam tubuh Anda di aula atau Anda di rumah, di kamar, tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit. Markus 16:18, mereka yang meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Mereka yang meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. 2 Timotius 1:6, Aku peringatkan engkau, kobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Tumpang tangan atas dirimu sendiri. Tumpang tangan atas dirimu sendiri. Dan ketiga, perintah dalam nama Yesus. Perintah dalam nama Yesus. Apa sekalipun situasinya. Ikatan belenggu dosa. Kekacauan kuasa-kuasa roh jahat. Anda perintah dalam nama Yesus. Markus 16:17, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tuhan Yesus berkata, Markus 16:17. Jadi, jangan takut Bapak Ibu. Dalam nama Yesus ada kuasa. Anda hanya perlu menggunakan nama Yesus. Jadi, 3 perkara ini hanya dilakukan. Pertama, bangkitkan iman Anda. 2, tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit. Dan dengan penuh iman, perintah dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Perintah dalam nama Yesus, karena nama Yesus mempunyai kuasa. Di dalam nama Yesus, apa sekalipun akan berlutut di depan nama Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memanggil nama Yesus, Immanuel. Immanuel. Saya mengundang tim pujian. Untuk maju ke depan. Dan tim pujian akan memimpin kita di dalam lagu Immanuel. Pastikan yang ada di Zoom, mikrofon Anda tertutup, tetapi jangan hanya saksikan sesuatu acara, tetapi pastikan Anda turut bernyanyi. Bangkitkan iman. Kalau boleh berdiri dan angkat tangan Bapak Ibu, berdiri dan angkat tangan dan panggil bersama Anda, bersama dengan kita, nama Immanuel. Tetapi pastikan mikrofon Anda mute. Yang ada di aula, angkat tangan tinggi-tinggi dan panggil nama Dia, Immanuel. Immanuel, Allah berserta kita. Panggil nama Dia. Dan di dalam nama Dia, nama Yesus, Tuhan akan melakukan mujizat. Silakan tim pujian.
Sekali lagi angkat tangan, nyanyikan. Sekali lagi panggil nama dia. Ada serta. Sekali lagi panggil nama dia. Mari kita menyembah dia bersama. Yang boleh berbahasa roh silakan berbahasa roh. Karabashi karabarandara karya baradara karya baradara karya barad. Ora barandara karya baradara karya baradara karya barad. Karabaradari karya bashi kalabarandara karya baradara karya. Yang boleh berbahasa roh silakan berbahasa roh. Tutup mata, angkat tangan berbahasa roh. Ora baradara karya bashi kalabarad. Ora baradara karya baradara karya baradara karya baradara karya barad. Kasih Tuhan sedang mengalir Bapak Ibu saat ini. Kasih Tuhan sedang mengalir dalam hidup Anda. Kasih setia Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Saat ini saya melihat kuasa-kuasa roh jahat sedang dipatahkan di dalam hidup Anda. Anda sudah menerima pemberkatan dari dukun-dukun. Anda mengalami mimpi-mimpi yang ngeri. Anda mengalami ketakutan karena ada kekacauan dari kuasa-kuasa roh jahat. Malam ini kuasa Tuhan menjamah Anda dan segala ikatan belenggu kuasa jahat sedang dipatahkan. Darah Yesus sedang mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Terima saja itu. Itu dia berkat dari Immanuel. Kasih Immanuel sedang mengalir. Darah Immanuel sedang mengalir di dalam tubuh Anda sekarang. Itu dia, Tuhan sedang menjamah. Saya mendengar Tuhan sedang mematahkan ketakutan. Bagi Anda yang mengalami ketakutan, sama ada online atau offline, tumpang tangan ke atas dada
dada kamu sendiri saat ini. Tumpang tangan kanan kamu ke atas dada kamu sendiri. Malam ini kuasa Tuhan mematahkan ketakutan di dalam hidup Anda. Tuhan berkata, anakku, jangan takut lagi. Malam ini segala ketakutan akan penyakit, akan malapetaka, akan bencana, segala ketakutan dipatahkan, segala ketakutan akan relasi suami istri yang tidak stabil, relasi rumah tangga yang tidak stabil dipatahkan, penyakit orang tua, segala ketakutan akan maut dipatahkan malam ini. Itu dia kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Malam ini kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan berkata, anakku, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Walaupun engkau tidak setia, tetapi aku Allahmu senantiasa setia. Aku setia kepadamu. Jangan takut anakku. Malam ini aku datang di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jangan takut anakku. Itu dia kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Kita panggil nama dia sekali lagi. Emmanuel. Tuhan sedang menjamah. Tuhan sedang menjamah penyakit-penyakit emosional, penyakit-penyakit emosi, perasaan marah, benci, dendam. Musim Advent ini, Tuhan mengatakan, ampuni mereka yang telah melukai kamu. Ampuni mereka-mereka di dalam keluargamu, ahli keluargamu yang telah melukaimu. Ampuni mereka. Kuasa pengampunan dicurahkan di dalam hidupmu malam ini. Kasih Tuhan yang luar biasa dicurahkan di dalam hati Anda malam ini. Dan segala perasaan benci, marah, dendam dipatahkan di dalam nama Yesus. Jika Anda mempunyai perasaan benci, marah, dendam terhadap sebarang sesiapa saja, ahli keluarga Anda, mereka yang telah melukai Anda. Ada beberapa di antara kita yang dilukai oleh suami Anda sendiri, dilukai oleh orang tua Anda, dilukai oleh bapak mertua, ibu mertua dengan kata-kata yang menyakitkan. Tuhan mengatakan, malam ini anakku, ampuni mereka. Kasihku dicurahkan di dalam hidupmu malam ini anakku. Jangan takut anakku. Kasihku lebih besar daripada luka-luka itu di dalam hidupmu. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Malam ini kucurahkan kasihku ke dalam hidupmu. Terima saja itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sama aja online atau offline, terima saja berkat pengampunan mereka. Tumpang tangan ke atas dadamu sendiri. Tumpang tangan ke atas dadamu sendiri untuk menerima kuasa penyembuhan dari perasaan marah, benci, dendam. Tuhan sedang menjamah emosi-emosi depresi di dalam hidup Anda. Emosi-emosi kegelisahan, kekhawatiran sedang dijamah oleh Tuhan. Perasaan bimbang,
akan masalah-masalah di dalam keluarga, masalah-masalah mengenai penyakit anak-anak. Ada seorang ibu yang sedang mendoakan anak yang tidak hamil. Anda menangis untuk anakmu yang tidak hamil. Tuhan mengatakan, aku mendengar tangisanmu, Bu. Aku melihat air matamu. Malam ini kucurahkan kasihmu di dalam hidupmu. Kasihku dicurahkan di dalam hidupmu, menyembuhkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa sekalipun penyakit, depresi, kesunyian, kesepian di dalam hidup Anda malam ini, Anda tidak merasa diterima oleh ahli keluarga sendiri, ditolak oleh ahli keluarga sendiri, malam ini Tuhan menjamah Anda, saudara-saudari. Jikalau Anda merasa masalah-masalah depresi di dalam hidup Anda, tumpang tangan ke atas dada Anda sendiri. Jikalau Anda merasa perasaan marah, benci, dendam, tumpang tangan ke atas dada Anda sendiri. Sambil kita menyanyikan, memanggilkan namanya Immanuel. Kasihnya akan mengalir, dicurahkan di dalam hidup Anda dan disembuhkan. Immanuel. Itu dia mengalir, Tuhan. Kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda ini. Terima saja penyembuhan terjadi di dalam hidup Anda. Sekali lagi panggil nama dia Immanuel. Itu dia, kasih Tuhan dicurahkan. Kalau Anda mempunyai sakit di tubuh, apapun sekalipun sakit fisik, saat ini bangkit berdiri dan tumpang tangan kanan Anda ke atas bagian tubuh yang sakit. Kalau kepala yang sakit, tumpang tangan ke atas kepala. Kalau mata yang sakit, tumpang tangan ke atas mata. Kalau jantung yang sakit, tumpang tangan ke atas jantung. Kalau Anda mempunyai masalah paru-paru, masalah COVID, tumpang tangan ke atas dada Anda saat ini. Tuhan sedang menjamah tubuh Anda. Tubuh Anda adalah bait suci Tuhan. Kasih Tuhan diam di dalam tubuh Anda. Saat ini, bangkitkan iman Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bangkitkan iman Anda. Dan biarkan kasih itu menjamah Anda. Di dalam nama Yesus, kanker disembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, sakit-sakit kepala, pusing-pusing di kepala disembuhkan saat ini. Penyakit darah tinggi, penyakit gula di dalam darah, penyakit kulit, penyakit eczema, psoriasis disembuhkan saat ini. Penyakit pendarahan disembuhkan di saat ini. Luar biasa kasih Tuhan mengalir di dalam tubuh Anda saat ini, Bapak Ibu. Seperti api yang membakar penyakit-penyakit itu.
terima saja penyembuhan di jantung Anda, di paru-paru Anda, di ginjal Anda, di segala bagian tubuh Anda. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa mengandung, Tuhan sedang menjamah rahim Anda malam hari ini dan memberikan Anda berkat anak. Tuhan sedang menjamah seluruh bagian tubuh Anda. Saluran air kencing sedang dijamah Tuhan. Kasih Tuhan sedang menjamah tubuh Anda. Saat ini tumpang tangan ke atas bagian tubuh Anda yang sakit, sambil Anda tutup mata dan memanggil nama di atas segala nama, nama Immanuel. Dia berserta dengan Anda di antara sengsara Anda, di antara penyakit Anda. Dia ada bersama dengan Anda. Jangan takut Bapak Ibu, bangkitkan iman sama seperti pegawai istana yang percaya, supaya berkat Tuhan, rahmat Tuhan dicurahkan saat ini. Urapan kuasa Tuhan dicurahkan. Immanuel. Oh, nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus. Panggil nama Dia. Sekali lagi dengan hati penuh dengan iman, panggil Dia. Sambil mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan doa pribadi, kita minta Bunda Maria mendoakan kita malam ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.